Halo sahabat Yellow Channel dimanapun berada. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama saya Muammar Qaddafi. Dan pada siang hari yang cerah ini kita kedatangan seorang tamu di ruang Yellow Channel ini. Dia adalah Ge Hera panggilannya. Iya. Nah, barangkali kalau di sosial media ya sudah cukup familiar lah gitu dengan Ge Hera Tresnawati. Iya. Iya, itu nama asli. Nama aslinya. Oke. Nah, kita tidak akan bahas soal ini ya, soal selebgram dan lain-lain. Tapi ini kita bahas hal yang agak serius dikit ini. Boleh. Jadi Ge Hera ini adalah salah satu dari 12 caleg Partai Golkar untuk Denpasar Selatan, untuk Dapil Denpasar Selatan. Nah, ini tentunya luar biasa di Partai Golkar ini. Salah satu calonnya adalah ya generasi milenial, kemudian juga ya aktif di sosial media itu. Dan ya Ge Hera ini juga ibu rumah tangga. Iya. Nah, jadi ini menarik ini karena kan betul. Biasanya itu generasi milenial itu atau ya paling tidak selebgram itu teman-teman yang aktif di media sosial itu kadang-kadang kan pesimis terhadap politik. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira apa yang mendorong Ge Hera masuk di partai politik kemudian menjadi caleg di Partai Golkar. Oke, gimana kira-kira? Sebenarnya sih awal kalau saya mengenal kata politik itu agak sedikit pesimis ya bagi setiap para perempuan, siapapun mengenal politik itu kayaknya seperti istilahnya serem gitu ya. Seolah-olah sesuatu yang keras. Kejam, keras gitu ya, banyak penuh dengan trik dan intrik gitu ya. Nah, setelah saya bertemu dengan beberapa teman juga, karena saya juga banyak suka bertanya juga teman-teman saya, link-link kayak saya kan aktif di medsos dan teman-teman link di medsos juga banyak. Jadi saya belajar untuk menggali politik itu seperti apa. Karena jauh dari benar-benar saya seorang ibu rumah tangga, bergelut dengan kerjaan aktivitas rumah tangga tiap hari. Kalaupun ada kegiatan bisnis itu pun jauh dari kata politik itu ya. Nah, ternyata politik itu asik ternyata gitu loh. Setelah saya bertemu dengan beberapa teman, partner, dan ngobrol juga, di situ daya tarik saya semakin menarik. Nah, politik itu ternyata membuat saya termotivasi untuk terjun ke masyarakat, karena selama ini saya juga aktif di sosial, organisasi juga. Jadi setelah itu banyak teman-teman yang minta bantuan ke saya gitu kan, seperti ada masalah yang berbau dengan ke masyarakat, menyampaikan ke saya, kemudian saya belajar menyampaikan ke teman yang berada di anggota dewan. Nah, setelah itu dari teman-teman pun memberikan saran solusi ke saya juga bareng terjun jadinya. Nah, lama-lama jadi mereka mensupport saya. Jadi kenapa enggak tahun 2024 ini maju gitu loh, maju menjadi calon wakil gitu, wakil suara rakyat. Jadi tidak perlu harus saya menyampaikan ke anggota dewan yang lain. Jadi secara langsung saya akan menyuarakan aspirasi suara rakyat gitu. Nah, di situ saya banyak support. Akhirnya saya pun termotivasi ya. Jadi namanya saya jiwa muda, saya juga cenderung sering terjun ke sosial, ke masyarakat. Jadi di situ saya langsung punya motivasi akhirnya, dan di situ ada beberapa partai sih yang memberikan saya untuk gabung join. Ada beberapa partai, cuman setelah saya pikir biasanya nih, biasanya ya karena terkait dengan regulasi kepemiluan, ini banyak ya opini masyarakat itu kalau ya calon perempuan itu kan sekedar untuk memenuhi kuota 30%, itu artinya ya sebatas
penggembira lah Iya. gitu. Nah, kita mau tahu nih seberapa seriusnya Gek Hera, kemudian juga ya gimana tuh tanggapannya terkait dengan opini sekedar ya istilahnya pelengkap penderitaan Pelengkap, lah iya, itu betul. calon perempuan ini. Ya. Dari Oke, gimana kira-kira? Dari menurut Gek Hera? awal saya publish ya, mempublish saya dengan seragam kuning. Jadi saya ingin mengetes masyarakat. Oke. Setelah saya memakai serba kuning, akhirnya mereka mengenal warna kuning itu. Golkar ya, Golkar ya gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit saya mengenal. Akhirnya saya ke publish, saya memberanikan diri untuk menjadi calon di Partai Golkar ini. Dan di situ para opini masyarakat itu mulai pesimis ya. Kenapa sih Gek terjun ke dunia politik gitu loh. Lebih asik ke dunia selebgram kan, bebas tanpa ada tekanan, mau ekspresi apapun itu ya. Karena saya kalau di selebgram, istilahnya di Instagram, jadi saya juga ngambil endorse gitu kan. Jadi banyak sekali selentingan, buat apa sih terjun ke politik gitu loh. Apa namanya, dunia politik itu apa ya, penuh dengan jebakan Batman, penuh dengan muslihat, orang-orangnya juga di sekelilingnya itu penuh ambisi gitu ya. Nah di situ saya belajar untuk meyakinkan mereka bahwa saya masuk terjun ke dunia politik ini karena satu memang memenuhi kuota 30% perempuan ya. Terus kemudian saya meyakinkan bahwa jangan hanya sebagai pelengkap gitu ya. Jadi kita harus benar-benar terjun gitu. Jadi kita sebagai perempuan memang harus berani sebagai wakil rakyat suara-suara perempuan yang menjerit di bawah gitu, kita harus berani menyampaikan gitu loh, berani membela, berani memberikan solusi ya. Di situ saya bangkit kembali gitu loh. Dan juga banyak selentingan, berapa sih kekuatanmu maju ke politik? Kalau kekuatan yang saya bilang, saya punya kekuatan satu, saya percaya diri. Saya punya kekuatan di mana saya merasa saya banyak yang support saya, gitulah. Kekuatan masyarakat ini yang membuat saya semakin termotivasi untuk terjun bukan hanya sebagai pelengkap kota perempuan. Jadi memang benar-benar harus berjuang gitu loh. Gimana perjuangan itu memang akan membuahkan hasil atau tidak, gagal atau berhasil itu lain nanti ceritanya kan. Nah, kemudian juga ada pertanyaan masalah modal gitu ya. Saya bilang mungkin kebanyakan orang yang berpolitik menghabiskan dana banyak gitu, itu planningnya dia seolah-olah kayak membeli suara ya, transaksi gitu ya. Saya ingin meyakinkan bahwa perempuan jangan takut gitu loh, jangan takut untuk berjuang karena kamu tidak punya modalmu hanya cukup satu keberanian, modalmu cukup kamu punya niat baik, nah bergerak, gimana jadi wakil rakyat yang benar-benar menjalankan ya visi misi kita, berjuang untuk membantu masyarakat, apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kita perjuangkan seperti itu. Nah terus kemudian masalah membeli suara, jadi sebenarnya saya pesimis ya kalau ada orang yang bertanya seperti itu, modalmu berapa untuk terjun ke politik gitu kan. Oke. Seperti itu. Ya kalau kita menepiskan itu terkait dengan modal yang sifatnya transaksional, tadi yang sifatnya materi gitu. Nah sekarang saya ingin tahu gitu sebagai, atau pemirsa juga pasti tentunya ingin tahu ya, sebagai calon perempuan, kira-kira apa sih itu yang mau diperjuangkan itu terkait dengan kepentingan perempuan? Gitu. Nah ini kan perlu didengarkan juga karena ternyata pemilih perempuan itu jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Iya sebenarnya. Nah ya, apa? Coba Gek Hera yakinkan itu untuk. Sebenarnya saya melihat di sini banyak perempuan yang mungkin perlu dibuka wawasannya ya. Kadang-kadang calon perempuan justru yang memilih kebanyakan laki-laki gitu ya. Padahal seharusnya sesama gender ya, perempuan itu mensupport perempuan gitu ya. Karena mau nggak mau kita akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Artinya gitu. Yang paling memahami persoalan perempuan itu ya wakil perempuan. Tapi justru kadang-kadang perempuan ada sifatnya tidak mau mensupport wakil perempuan. Kadang-kadang di situ saya ingin meyakinkan ya bahwa perempuan harusnya seperti saya, kalau ada
caleg perempuan yang mau maju, yang mau dia berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, masyarakat, itu seharusnya disupport gitu. Karena apa? Jarang ada orang yang mau seperti itu, akan meluangkan waktunya, tenaganya, energi ataupun materi ya. Jarang yang ada yang mau maju. Bahkan orang mau cari caleg perempuan pun sampai bingung. Siapa yang mau gitu kan? Nah, itu pun ada keberanian saya mau maju karena saya merasa saya yang harus berjuang gitu loh. Kalau nggak saya siapa nanti gitu loh. Mungkin ada beberapa, tapi hanya sekedar mungkin ya, bukannya saya meremehkan mereka sih. Saya tanya beberapa teman caleg yang masuk ke maju ke perempuan yang caleg ini maju, itu pun saya tanya setengah-setengah. Setengah-setengah. Dan saya pun diurungkan niat saya gitu loh untuk tidak terlalu totalitas gitu loh. Nah, ini yang perlu seperti itu. Jadi saya pun opini negatif itu banyak ya menghasut. Cuman saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tetap apa yang menurut saya ke depan baik, saya akan tetap berjalan lurus gitu loh. Apapun itu rintangannya, kalau saya tetap mencoba aja. Karena motivasi yang ada itu hanya diri sendiri, bukan orang lain. Apapun itu omongan opini masyarakat negatif, positif, tetap semangat gitu loh. Dan itu pun tidak jauh dari keluarga juga yang support, juga teman-teman yang support, dan juga semenjak terjun sering ke politik juga teman-teman di partai juga luar biasa semangatnya, itu membakar semangat saya juga. Gitu. Jadi pemirsa terutama pemilih perempuan nih, nah, tadi sudah gamblang disampaikan oleh Gek Hera gitu, apa yang mau diperjuangkan, dan memang gitu hak-hak perempuan itu yang paling paham itu ya tentunya wakil perempuan. Misalkan nih saya kasih contoh, misalkan itu sempat juga itu menjadi wacana itu kalau perempuan pada saat menstruasi itu harusnya juga diberikan hak cuti untuk istirahat gitu. Nah, kaum laki-laki tentunya tidak begitu paham karena dia tidak merasakan itu secara fisik itu. Tapi kalau punya banyak wakil perempuan, maka dia akan getol memperjuangkan itu. Itulah kenapa harus support oleh pemilih perempuan terhadap calon-calon perempuan. Nah, kemudian yang menarik lagi ini, kita akan masuk di aktivitas Gek Hera sehari-hari ini kan dikenal sebagai selebgram. Kalau tidak salah, saya kepo-kepoin terakhir itu sampai 580.000 followernya di Instagram. Nah, kira-kira itu dari itu kan juga modal sosial gitu. Kira-kira dari follower segitu banyak itu, kemudian model campaign apa sih yang bisa dilakukan gitu? Sebenarnya dari keberanian itu, karena mungkin karena saya seorang orang bilang sih selebgram ya, untuk bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi karena apapun yang saya pakai jadi menarik perhatian. Akhirnya baju yang saya pakai pun saya di mana beli gitu. Akhirnya saya belajar mempengaruhi. Jadi di situ ada daya tarik saya mempunyai gini. Kalau menurut saya saat ini untuk berkampanye gitu ya. Jadi kebanyakan 99% semua tuh bawa handphone ya, bawa handphone, jadi semua di media sosial, jadi di situ termotivasi memiliki follower yang banyak. Sebenarnya dari 500.000 itu bukan daerah dan kota dan pasar aja gitu loh, karena cangkupannya luas, jadi luasnya sampai ke luar negeri gitu. Saya juga nggak tahu sampai keluarnya gitu. Nah, ada beberapa persen pun saya lihat dari insight-nya itu berapa persen yang dari Denpasar, tapi seluruh Bali juga, dan itu supportnya banyak banget. Dan setelah saya bilang mau mencalonkan diri sebagai caleg di Partai Golkar, itu supportnya banyak. Nah, di situ. Dan aktivitas saya sebenarnya seharian saya seorang ibu rumah tangga sejati, jadi mengurus 3 anak, 1 putra 2 putri, dan juga ada sedikit kegiatan organisasi di Selendang Pertiwi Nusantara, dan juga di Aliansi Masyarakat Pembela NKRI di Kesbangpol juga. Jadi saya terjun di organisasi dan juga ada ormas-ormas, dan mereka juga membuat saya semakin semangat, termotivasi untuk terjun ke masyarakat.
bagi sembako, buat kayak kemarin ada kasus yang banyak binatang yang kena rabies itu, jadi memberikan piaraan masyarakat yang belum divaksin, jadi vaksin gratis, ada steril gratis, dan juga ada kegiatan donor darah gitu. Dan itu sudah merupakan bagian dari jiwa saya gitu loh. Saya enjoy gitu loh terjun seperti itu. Oke, dari 580.000 followernya itu, setelah ada nggak sih setelah Gek Hera gitu sering menggunakan baju partai, kemudian mendeklarasikan diri sebagai calon, biasanya kan banyak aja tuh tanggapan yang tidak hanya positif tapi negatif gitu. Kemudian juga apa nggak takut gitu, misalkan Gek Hera kadang-kadang kan ketika kita memilih warna tertentu, masuk di dunia politik, kadang-kadang simpati follower itu berkurang, itu nggak takut nih bakal kehilangan follower. Atau ada nggak sih tanggapan dari komen-komen selama ini seperti apa? Oh ya. Kira-kira? Kebetulan selama saya bermedsos ya di Instagram itu saya perhatikan. Jadi ternyata banyak loversnya ya. Oh gitu. Jarang saya dapat hujatan, hatersnya itu jarang. Jarang banget. Mungkin kalau di saat saya ada sedikit kostum ya, yang agak kostum sedikit terbuka. Nah di situ ada beberapa ibu-ibu yang tidak terima gitu ya. Tidak terima, Mbak, tolong pakaiannya jangan terlalu terbuka, padahal itu aja sih. Tapi tidak haters. Apalagi komen-komen dari ini? Nah, komen-komen justru supportnya lebih antusias ya. Nah, di situ juga saya akan support kalaupun saya tidak berada di daerah dapil pemilihannya itu, saya dari luar dan saya banyak teman yang berada di daerah dapil. Saya akan support nanti untuk ikut, ada yang banyak yang mau jadi tim sukses relawannya di situ kan. Nah, di situ saya bagus juga tuh kalau ya justru follower itu yang banyak yang saya mau jadi tim sukses relawan tidak perlu dibayar dan seperti itu bilang siap gitu. Ya, jadi paling tidak repost lah gitu. Ya, kalau misalkan ada bantu merepost ya. Jadi setiap saya posting ya setidaknya dipromosikan ya, siapa tahu keluarga-keluarganya dia tahu gitu ya, yang mengenal. Ya sepertinya alam semesta mendukung seperti itu ya. Wah, luar biasa. Alam semesta mendukung. Ini enggak cukup waktu sehari 2 hari kalau ngobrol dengan Gek Hera ini. Terakhir nih, jadi karena ya kita berikan juga ruang untuk meyakinkan pemilih Gek Hera gitu, kenapa mereka harus memilih Gek Hera. Bolehlah berkampanye lah di sini. Boleh berkampanye, sudah mulai boleh berkampanye nih. boleh untuk meyakinkan. Iya boleh. Buat masyarakat, khususnya Kota Denpasar Selatan, di mana saya sudah menetap di Kota Denpasar, sudah menjadi bagian di sana. Saya di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi saya mencurahkan isi hati saya. Saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, anggota legislatif di fraksi Golkar, itu benar-benar dari hati saya yang tulus. Jadi saya akan memperjuangkan apa yang menjadi suara aspirasi suara rakyat akan saya perjuangkan, dan saya akan totalitas gitu. Jadi jangan diragukan kalau masalah tanggung jawab dan kerja, saya memang mempunyai prinsip ya, kalau sudah saya terjun itu totalitas untuk kerja, karena itu adalah suatu tanggung jawab buat saya, harus saya lakukan, jadi tidak setengah-setengah. Jadi saya belajar untuk dari teman-teman juga yang support. Nah di situ saya akan setidaknya dari masyarakat mulai mengenal saya di dunia politik ini, bukan hanya sekedar iseng-iseng belaka, bukan hanya sekedar sebagai tim penggembira, dan juga bukan hanya sekedar pelengkap calon perempuan. Jadi saya berharap 30% calon perempuan itu bisa maju duduk di anggota dewan. Saya berharap. Jadi tidak hanya setengah-setengah ya, yang mereka yang sudah daftar harus berjuang. Siapa lagi kalau bukan kita, kaum perempuan yang mau berjuang. Itu harapan saya. Oke, pemirsa. Jadi demikian dulu ya bincang-bincang kita untuk kesempatan Thank you, Bang Davi. Dan jangan lupa teman-teman sahabat Yellow Channel untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tentu saja jangan lupa pilih saya, Gek Hera. Nama lengkapnya sih Putu Hera Tresnawati untuk Dapil Denpasar Selatan. Dapil 5. Thank you. Makasih Gek Hera. Thank you Bang Davi waktunya.